Karena Roy mungkin bisa memukul, tapi di boxing memukul saja tidak cukup. Dan gue rasa Mario punya hal-hal seperti itu. At least fake untuk ngebuka double cover yang buang ke kiri kebuka dan langsung masuk sambil step ke samping. Hal-hal seperti itu gue rasa Mario punya, tapi gue gak yakin. Back again, Koko MMA. Kita di yang video ini mau ngebahas tentang Mario Lawalata versus Roy Ricardo. Roy Ricardo adalah teman saya. Kita bekerja di satu industri yang sama, tapi supaya objektif, otomatis di video ini saya harus mengesampingkan bahwa saya seorang teman Mario supaya lebih objektif. Seorang teman Roy. Mario kita cuma pernah ketemu beberapa kali pada saat main basket, pada saat celebrity match. Ya kita pernah ketemu beberapa kali. Tapi menangnya Mario ini udah pernah ikut fight. Kalau kalian inget, dia pernah lawan Raffi Ahmad zaman dulu. Pada saat pertandingan openingnya Chris John waktu itu main, Daud Yordan main. Jadi Mario memang sudah mengenal dunia boxing bertahun-tahun. Jadi kalau secara kita ngomong dia, kalau misalnya dia fight beneran, Mario itu gue rasa kalau kalian sering nonton Koko MMA, misalnya ya kayak waktu Koko MMA gue versus Winson, kalian akan melihat kurang lebih seseru itu yang akan dikeluarkan Mario menurut gue. Banyak konten-konten sparring sebetulnya dari selebriti, tapi gue nggak ngelihat mereka itu sparring. Gue lebih ngelihat mereka tuh toel-toelan gitu loh. Jadi kayaknya cuman nggak seru gitu loh. Sedangkan kalau kayak kita kemarin misalnya sparring kayak sama Winson, itu benar-benar jontor, bibir jontor, mata bengep, besoknya beneran gitu. Jadi Mario itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Apa yang misalnya seorang gue nih lakukan di konten-konten gue, itu hal yang sudah biasa dilakukan Mario sehari-hari. Jadi kayaknya kalau menurut gue, Mario pasti akan sangat siap. Dan menurut gue secara paket komplit skill set, Mario punya. Mario punya power punch, Mario punya fake punch, Mario punya teknik dan fight IQ-nya juga ada. Mario punya body work, footwork, Mario punya semuanya. Mungkin tidak sebagus atlet profesional, tapi paling tidak dia punya. Ini yang menarik. Jadi gue melihat untuk melawan Roy Ricardo, Roy, gue temen lo ya. Cuma di sini menurut prediksi gue nih, gue harus mengesampingkan bahwa kita adalah teman. Roy akan sangat kesulitan untuk berhadapan dengan seorang Mario. Karena kalau gue ngelihat konten sparringnya Roy, menurut gue nggak tahu, mungkin Roy bisa evolve dengan cepat. Mungkin waktu bikin konten kemarin, Roy belum sebagus sekarang pasti. Karena orang pasti berkembang. Apalagi mau tanding, motivasinya tinggi dan mereka akan bisa berkembang dengan cepat. Cuman kalau berpatok pada video yang waktu pada saat gue nonton Roy, waktu itu ada Paris Binjai, akan sangat jauh sekali dengan Mario. Menurut gue, karena Roy mungkin bisa memukul, tapi di boxing memukul saja tidak cukup. Kita harus punya banyak hal. Kita harus punya banyak tipuan, fake punch dan lain sebagainya. Mungkin kita double covernya rapet banget. Gimana cara gue nembusnya? Kalau gue pancing pakai satu jab, dia pasti double cover. Jab kedua, maka gue harus ubah tangan gue jadi begini supaya dia open. Habis itu setelah dia mulai open, gue jangan tarik tangan dan langsung dorong lagi ke depan supaya dia kebuka. And then gue baru mulai serang bawahnya, atasnya dan atasnya. Itu yang namanya bermain boxing. Ada caturnya bos, ada pemikirannya. Itu yang gue bilang fight IQ-nya. Dan gue rasa Mario punya hal-hal seperti itu. At least fake untuk ngebuka double cover yang buang ke kiri kebuka dan langsung masuk sambil step ke samping. Hal-hal seperti itu gue rasa Mario punya, tapi gue gak yakin Roy punya hal-hal seperti itu. Kalau sekedar memukul jab, straight, hook, dan uppercut, dan lain-lain, wave mungkin ada. Tapi pada saat dilakukan, apalagi Roy Ricardo belum pernah bertanding betulan di atas ring. Ini akan berat untuk Roy, menurut gue pribadi. Tapi balik lagi, boxing, dunia olahraga selalu punya kejutan. Mungkin Roy nanti tiba-tiba tampil dengan kejutan, dengan mengejutkan. Mungkin dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba dia cuma lempar satu hook, seperti yang sering dilakukan Rudy Ahong. Baru mulai satu hook, bak! Tidur. Baru mulai satu straight, bak, musuhnya tidur. Kita juga nggak pernah tahu. Bermodalkan pukulan, karena itu bisa terjadi. Gitu. Jadi ya, tapi kalau misalnya ngomong jujur, probability, gue akan bicara 60-40 untuk Mario. Mario 60, Roy 40. Meskipun gue lebih dekat dengan Roy. Tapi ini adalah objektivitas dari sebuah prediksi. Kalau gue menjadi Roy Ricardo, gue akan bermain safe. Ronde 1, ronde 2, gue akan bertahan sekuat tenaga, memblok semua pukulan, menjaga rapat double cover, menjaga distance sebaik mungkin, bermain di ujung-ujung tali kabel ring pun gak apa-apa, tapi gue akan bertahan sekuat tenaga, dan mungkin gue cuma akan mengganggu dengan pukulan-pukulan lunak. Kemudian di babak ketiga, baru gue akan mencoba menyerang habis-habisan seorang Mario. Karena ya kalau gue seorang Roy, gue akan begitu game plan-nya. Dengan apapun yang gue punya, gue akan habis-habisan di ronde ketiga, gue hantam habis. Karena gue kalah teknik. Tapi bagi seorang Mario, sebaliknya,
kalau gue jadi Mario, gue pasti juga akan hantam habis ronde 1 dan 2. Kalau bisa ronde 1 kelar. Selesain aja langsung secepat mungkin. Karena Mario pasti akan melakukan hal itu. Kalau gue jadi Mario, gue akan melakukan hal seperti itu. Gue akan hantam habis, tipu, fake, semua hantam. Pokoknya knockdown 3 kali kalau perlu, langsung 1 ronde, selesai. Bikin ke knockout sekalian. Dan seorang Mario gue rasa nggak akan sulit untuk mencari lever punch, body punch, uppercut colongan, pada saat clinch, dorong, pindah switch side, pukul. Itu hal yang bisa dilakukan seorang Mario. Jadi Roy harus sangat berhati-hati, mendingan bermain safe dan menunggu Mario staminanya agak kendor. Setelah dia brutal membuang tenaganya, baru Roy main. Kalau gue jadi Roy, gue akan begitu. Kalau gue jadi Mario, gue akan tetap begitu. Gue akan brutal. Ronde 1-2, hantam habis. 3, habiskan juga tenaganya di sana. 3 agak ngempos dikit, nggak apa-apa. Tapi paling tidak ronde 1-2 sudah menang unggul poin. Kalian tahu hitungan boxing, 10-9, 10-9, 10-8. Kayak gitu. Jadi kalau mau menang, akan seperti itu. Dari sisi Roy dan juga dari sisi Mario. Sekali lagi, meskipun perbandingannya gue bilang 60-40, tapi nggak cuma bola yang bundar, glove juga bundar, bos. Karena hal tersebut, prediksi tidak bisa dijadikan sesuatu yang pasti. Tapi kalau ini sebuah analisa, ya kurang lebih analisanya kayak gitu. Ya, dan buat teman-teman artis yang ingin sparring sama saya sangat menunggu tantangan dari Anda-Anda semua. Sparring aja nggak apa-apa buat konten, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dari dulu saya selalu ditawarin tanding, tapi lawan yang ditawarin tanding sama saya nggak pernah ada yang mau tanding sama saya. Kenapa? Jadi di video ini saya sekalian bilang, call me if you want to fight.